Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Rampes. Kembali Anda bersama saya, Muhammad Ridwan, dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya hadirkan tayangan podcast Kabar Priangan dalam edisi yang spesial karena saya kali ini tengah berada di kediaman Bapak Haji Imih Misbahul Munir. Selamat pagi Pak Haji Imih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Haji Imih ini beliau sebagai mantan pejabat di Pemkot Tasikmalaya, saat ini sudah pensiun dan tetap berkiprah di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, dan juga beliau tetap memperhatikan kondisi sosial politik pemerintahan di Kota Tasikmalaya ini. Pak Haji, kalau saya katakan Pak Haji sebagai pemerhati politik dan pemerintahan tidak apa-apa ya? Iya, boleh. Soalnya Pak Haji, saya lihat kiprahnya itu banyak berbicara tentang politik dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Saya ingin tanya Pak Haji terkait dengan situasi politik menjelang pilkada di Kota Tasikmalaya yang saat ini diikuti oleh 5 bakal pasangan calon. Kemungkinan jadi pasangan calon ya setelah nanti ditetapkan ya. Pak Haji melihatnya seperti apa? Karena tingkat kontestasinya ini akan sangat tinggi Pak Haji. Kalau saya lihat dari semua kontestan yang ada itu ya semua rata Pak. Memiliki peluang yang sama. Peluang yang sama untuk memenangi kontestasi ini. Karena semua juga berbasis massa Pak. Semua punya basis massa, punya mesin politik yang kuat, dan juga punya modal sosial, modal materi juga yang tidak sedikit. Saya rasa juga ini mereka akan betul-betul bersaing ya, cuma barangkali beda dari gaya dari masing-masing kontestan. Cara pendekatannya kepada masyarakat. Cara pendekatan pada masyarakat. Ada kontestan yang lebih mengedepankan misalnya tim ses. Mereka bermain di medsos begitu agresif, begitu kuat. Ada juga kelompok yang langsung ke lapangan, Pak. Langsung ke lapangan mendekati para mustadafin, para fakir miskin. Mereka langsung pendekatan terus. Semua saya lihat paling tidak yang paling gencar dalam hal pendekatan kepada fakir miskin ini yang saya amati dua pasang calon ya. Pertama Pak Piman dan Pak Diki, yang kedua Pak Yusuf, Pak Hendro. Sudah melakukan turun langsung ke masyarakat. Ya, turun masuk ke masyarakat, bahkan berbagai bantuan kepada masyarakat. Itu sah-sah saja ya? Ya, urusan sah atau tidak itu urusan KPU lah, urusan Panwas lah. Kalau kita sebagai pergerakan politiknya di tingkat bawah sudah terlihat ya. Ya, jadi pergerakan para kontestan ini sudah masif Pak. Bahkan saya lihat ada paslon yang menantang ya. Lihat di podcast misalnya, beliau menyatakan sanggup. Orang lain bilang misalnya bantuan sekian, yang satu lagi bilang saya bisa X kuadrat misalnya, bisa lebih dari itu. Nah ini Pak Haji, yang kita lihat dari banyaknya kontestan pemilu tersebut ini berpengaruh ke kerawanan politik enggak, atau kerawanan sosial di masyarakat? Soalnya ini tingkat persaingannya ini tadi Pak Haji katakan ini memiliki peluang yang sama, persaingannya sangat ketat. Nah ini gini ya, perlunya para tokoh memanage Pak, memanage konflik-konflik yang ada menjadi sesuatu yang produktif ya. Kita berharap kepada para tokoh bisa mengedukasi para relawan
para tim ses agar mari kita adu gagasan gitu, bukan sekedar adu gambar, adu gagasan bagaimana cara memajukan kota Tasikmalaya. Karena sebagaimana harapan awal para pendiri kota Tasikmalaya, Tasikmalaya memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya dalam kerangka lebih ya meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Nah, diharapkan gitu para kontestan ini adu gagasan bagaimana masing-masing kontestan ini bisa meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Itu harapan kita yang paling bagus, katakanlah penilaian masyarakat tentang calon dalam hal upaya melalui inovasi atau kreasi dalam hal peningkatan kesejahteraan, ya itulah yang mari kita dorong. Gitu, Pak. Jadi kita garis bawahi ini, jadi calon juga harus bisa ikut berpolitik secara dewasa, menyampaikan ide dan gagasannya kepada masyarakat. Iya, betul. Daripada nanti dia memunculkan sikap-sikap lain, misalkan ada unsur, katakanlah misalkan mohon maaf ya, ini ada misalkan politik uang, ujaran kebencian atau sebagainya, hoak dan sebagainya. Tadi dikatakan Pak Haji ini garis bawahi adu gagasan ya. Iya, betul, Pak. Nah, Pak Haji, di antara sekian calon ini yang menarik ini justru sekarang ini selain tadi jumlahnya yang sangat banyak dalam sejarah pilkada di Kota Tasikmalaya, ini juga dalam pilkada yang akan datang ini hadirnya pasangan calon dari unsur perempuan. Ya. Pak Haji melihatnya seperti apa, Pak Haji? Ya, ini kalau menurut saya ini hal menarik, Pak ya. Ini akan memperkaya hasanah kita dalam berpolitik. Ternyata kaum perempuan pun juga punya keinginan untuk membangun Kota Tasikmalaya yang sama seperti kaum laki-laki. Dan saya punya keyakinan juga bahwa perempuan tidak kalah hebatnya, tidak kalah kuatnya dari kaum laki-laki dalam upaya membangun Kota Tasikmalaya. Tinggal barangkali nanti mesin politik ya bagaimana memerankan atau mendagangkan tokoh yang satu ini gitu, Pak. Jadi tidak perlu dipersoalkan ya apakah dia perempuan atau laki-laki? Tidak ada persoalan, Tidak Pak. persoalan. Contoh barangkali di negara kita gitu ya, awal-awal ramai gitu ya, calon presiden dari perempuan. Toh buktinya sekarang juga tokoh perempuan yang paling berpengaruh di Indonesia ya Bu Megawati gitu ya, perempuan justru. Bisa muncul. Iya. Justru ya artinya kita bukan lagi mempersoalkan diametral antara laki dan perempuan. Biar aja mengalir saja lah gitu ya. Kenapa sih kita harus mempersoalkan laki perempuan? Kita tidak mempersoalkan kucing. Yang penting kucingnya bisa nangkap tikus atau tidak gitu. Ya, ayo mempersoalkan kucing. Kucingnya nggak bisa nangkap tikus, mah percuma, Pak. Seberapa besar Pak Haji melihat optimisme dari pasangan calon perempuan ini untuk memenangkan pilkada? Sekali lagi bahwa tokoh dari kelima tokoh yang ada semua kalau menurut saya sama, Memiliki kan yang sama memiliki ya? yang sama. Ini kan gamenya belum dimulai, ya. Game belum dimulai. Kita lihat di perjalanan. Karena saya lihat, saya toong gitu ya, mereka sedang mempersiapkan diri, masing-masing Jadi menyiapkan memiliki diri. strateginya masing-masing. Ya, menyiapkan strategi masing-masing. Mereka juga sudah memiliki langkah-langkah dan juga sudah merekrut tim-tim yang dianggap handal. Tokoh-tokoh sudah didekati oleh para calon untuk bisa jadi put getter, Pak. Itu barangkali ya. Kalau dilihat dari jumlah pemilih perempuan yang banyak, apakah itu berpengaruh pada peluang calon perempuan untuk bisa memenangkan pilkada? Nah, ini barangkali tergantung kepiawaian, ya. Sang calon plus tim ses, ya, dan mesin politik dari partai tersebut bisa gak memanfaatkan jumlah perempuan yang hampir sama jumlahnya, beda sedikit Pak, lebih banyak laki-laki sebetulnya ya, pemilih perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau laki-laki yang setengahnya diperebutkan oleh 4 kandidat, kalau perempuan mah hanya diperebutkan oleh 1 orang gitu. Nampaknya barangkali tokoh perempuan ini akan banyak peminatnya gitu Pak. Ya, tergantung tim ses bisa mengelola ya. isu politik ini ya. Betul.
Nah, Bara Kabar Priangan, ini ada satu lagi nih yang menarik ya. Tadi dikatakan ada calon dari pasangan calon dari unsur perempuan ya yang ikut mencalonkan dalam kontestasi pilkada. Satu lagi yang menarik yaitu adanya unsur keterwakilan dari tokoh agama yang juga ikut berkontestasi, diwakili oleh Ketua MUI Kota Tasikmalaya. Nah, pandangan Pak Haji terhadap keterlibatan ulama nih pada kontestasi pilkada ini seperti apa, Pak Haji? Ya, kalau dikaitkan dengan Tasik Kota Santri, kalau isu ini yang diangkat gitu Pak ya, dan juga keterlibatan mempersatukan kekuatan para santri dan para kiainya bisa dimanage secara baik oleh tokoh Pak Haji Aminuddin ini, bukan hal yang mustahil, justru bakal leading Pak. Kan paling kuat kalau di isu-isu itu yang dihembuskan misalnya ya. Saya rasa bukan hal yang mustahil. Pasangan yakin itu mungkin bakal jadi keluar sebagai pemenangnya Pak. Jadi sekali lagi tadi kata Pak Haji tergantung pada kemampuan Ya, untuk mengelola dalam rangka mengejar pasar politik nanti Betul, ya. betul. Baik, Pak Haji, ada yang disampaikan yang lain lanjut terkait kontestasi pilkada yang akan datang? Saya mengajak teman-teman ya, para aktivis, para tim ses, ayo kita dorong, kita dagangkan para kontestan ini, para kandidat wali kota ini, tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya, bukan perang gambar, bukan perang video, tapi bagaimana perang gagasan sehingga nanti bisa jadi bahasan-bahasan yang konstruktif dan jadi bekal mencerdaskan buat masyarakat pada umumnya. Makanya kita sediakan wadah namanya WA Group Porcil. Silakan berdiskusi, berdebat di situ. Tapi sekali lagi, ayo mari kita berdewasa dalam berpolitik gitu ya. Ayo gagasannya keluarkan gitu ya. Bukan bermain gambar atau juga tiba-tiba nama aja gitu tanpa ada narasi-narasi yang mencerdaskan. Ini kurang diminati oleh teman-teman gitu ya, para RT RW di Kota Tasikmalaya. Baik, Bara Kabar Priangan semua barusan sampaikan Pak Haji normatif terkait dengan harapan pelaksanaan pilkada yang elegan, menampilkan gagasan secara cerdas, mencerdaskan secara politik kepada masyarakat, dan sesuai tagline pemilu pilkada gemilang ya, gembira memilih langsung Pak Haji ya. Jadi jadikan ajang pilkada ini sebagai kontestasi yang menggembirakan. Tidak ada hoaks, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada agitasi, tidak ada hal-hal yang bersifat memecah belah masyarakat Pak Haji ya. Begitu Ya, mungkin harapannya ya. betul. Demikian Bara Kabar Priangan semua dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.